Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Gimana guys, liburan tahun ini? Seru bukan? Jujur nih saya pulang dari liburan kemarin langsung pilek seperti ini ya. Jadi kalau misalkan suaranya kurang jelas mohon maaf ya guys ya. Nah di video kali ini saya pengen ngetes performa dari si Samsung Galaxy M33 5G ini. Soalnya HP ini menggunakan SoC dari Exynos 1280 5G. Yang dimana kalau kita lihat SoC ini tuh harusnya kencang banget dan memadai banget buat ngegame. Nah biar nggak penasaran kira-kira seberapa kencang SoC yang satu ini, kita bakalan tes aja buat performa dari si Exynos 1280 5G ini. So daripada penasaran, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Pertama kita bahas dari segi spesifikasinya terlebih dahulu dari si Samsung Galaxy M33 5G ini. Jadi untuk layar sendiri memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch beresolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel TFT LCD 120Hz dan udah pakai Corning Gorilla Glass seri 6. Lalu untuk SoC sendiri dia pakai Exynos 1280 5G dengan fabrikasi 5 nanometer. Untuk GPU-nya dia pakai Mali G68. Terus juga untuk Android-nya udah pakai Android 12 dengan dukungan UI-nya yaitu One UI 4.1. Lalu untuk variannya ini adalah varian yang 6/128. Lalu di sini untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh. Memang baterainya ini tidak memiliki kapasitas yang gede-gede banget dan ini cukup standar banget ya buat HP sekelas 3 jutaan. Lalu untuk kecepatan chargingnya hingga 25 watt. Oke, di sini ada beberapa tes yang akan kita uji dari mulai tes benchmark, gaming test dan lain sebagainya. Di sini kita bakalan coba buat tes benchmark terlebih dahulu. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark. Nah, di aplikasi AnTuTu Benchmark kita mendapatkan skor di kisaran 374 ribuan, yang dimana ini skornya cukup lumayan tinggi ya buat HP sekelas 5G karena bisa tembus hampir 400 ribuan. Kalau kita lihat memang di sini untuk skor CPU-nya dapat di angka 100 ribuan dan untuk US skornya juga cukup tinggi nih yaitu di angka 105 ribuan. Yap, ini artinya cukup bagus banget ya memang One UI 4.1 ini kalau dari segi performa. Lanjut di aplikasi Geekbench 5. Nah, di aplikasi Geekbench 5 untuk single core kita mendapatkan di angka 727. Lalu untuk multicore-nya di angka 1838. Memang skornya nggak cukup lumayan tinggi ya, tapi dari angka multicore ya hampir menyentuh di angka 2000 itu udah cukup lumayan oke lah. Walaupun memang nggak sampai 2000 skor ya guys ya, cuma mendapatkan di angka 1800-an aja. Ya cukup oke lah ya. Lanjut di aplikasi 3D Mark Benchmark. Nah di aplikasi 3D Mark Benchmark untuk tes wheel drive-nya untuk overall skornya kita mendapatkan di angka 2247 dan untuk overall FPS-nya di angka 13,50 fps. Ya kalau kita lihat dari overall skornya itu cukup lumayan tinggi ya karena bisa menyentuh di atas 2000-an skor. Ya cukup oke lah. Walaupun memang untuk overall FPS-nya cuma mendapatkan di angka 13,50 fps aja. Yap, cukup oke lah ya. Lalu kita lanjut ke pengujian stress test nih buat ngecek suhu dari HP yang satu ini. Apakah gampang panas HP ini? Mari kita lihat. Di sini kita jalanin stress test 3 kali berturut-turut. Yap, kalau kita lihat memang di sini buat temperaturnya cukup lumayan oke nih dan nggak terlalu panas-panas banget ya. Di sini untuk suhunya nggak terlalu over kalau misalkan kita lihat dan ya masih cukup stabil lah buat HP sekitaran 3 jutaan. Yap, kalian bisa lihat aja lah dari tabel ini buat masalah grafik dari si Samsung Galaxy M33 5G pas waktu di tes stress test. Setelah kita menjalankan benchmark, kita langsung lanjut aja ke masalah gaming test. Di sini kita udah nyiapin beberapa game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game Mobile Legends, CODM, PES 2022 dan juga game Genshin Impact. Kita langsung aja mulai game Mobile Legends. Nah, buat main game Mobile Legends, sayangnya si Samsung Galaxy M33 5G ini belum bisa tembus ke settingan ultra, cuma mentok di settingan high aja. Di sini kita bakalan settingan high dengan settingan rata kanan semua. Alhasil buat masalah FPS-nya ya, buat main game Mobile Legends gak usah diragukan lagi lah. Samsung Galaxy M33 5G ini udah bisa ngelebas dengan cukup baik. FPS-nya stabil di angka 58 sampai 60 fps. Dan kalau misalnya frame drop pun itu paling menyentuh di angka 50-an fps aja, tapi itu minim banget kok. Pas waktu ada notifikasi masuk aja terjadi frame drop di Samsung Galaxy M33 5G ini. Kalau saat war pun juga udah lancar banget lah Samsung Galaxy M33 5G buat main game Mobile Legends. Terus juga dari segi suhunya pun juga
juga ya cukup lumayan nggak terlalu panas lah ya di sini buat main game Mobile Legends selama satu match kurang lebih 18 menitan. Untuk temperatur suhunya itu di kisaran 39 derajat Celcius. Yap, cukup adem si Samsung Galaxy M33 5G ini. Lanjut kita langsung main game Call of Duty Mobile. Nah, buat main game Call of Duty Mobile di sini kita bakalan setting rendah max device ya guys ya, agar mendapatkan FPS yang stabil di angka 60. Hasil bener aja buat masalah FPS-nya, mendapatkan FPS yang bener-bener stabil di angka 60 FPS dan minim banget terjadi frame drop buat main game Call of Duty Mobile. Sepertinya memang game Call of Duty Mobile ini game yang sangat ringan nih guys ya, sama seperti game sebelah yang tidak memiliki pintu. Sangat ringan memang. Jadi asumsi saya buat main game Call of Duty harusnya HP ini tuh udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Tapi kalau buat main game PUBG Mobile, sayangnya memang si Samsung Galaxy M33 5G ini cuma mentok di settingan smooth high aja. Jadi belum bisa tembus ke settingan smooth ekstrim pas waktu saya coba kemarin yang video unboxing dari si Samsung Galaxy M33 5G ini. Kalau kalian belum nonton, bisa langsung tonton dulu. Lalu untuk temperaturnya pas waktu main game Call of Duty kurang lebih selama ya 20 menitan nih guys ya. Di sini buat temperaturnya itu di kisaran 39 sampai 41 derajat Celcius. Jadi kalau dari segi suhu Samsung Galaxy M33 5G ini cukup lumayan adem ya, mungkin karena ukuran bodinya yang cukup lumayan besar guys ya. Mantap. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PES 2021. Nah, buat setting grafiknya di sini kita bakalan setting di high 60 fps ya guys ya, agar mendapatkan FPS yang stabil di angka 60. Hasil untuk masalah FPS ya kita mendapatkan di angka 51 sampai 56 FPS aja buat main game si PES 2021 ini. Memang untuk masalah FPS-nya nggak mendapatkan di angka 60 FPS, tapi secara garis besar ini udah cukup lumayan oke banget. Cuman kalau kita perhatikan buat masalah FPS-nya ini stabil di awal-awal aja, di 10 menit awal. Setelah 10 menit berlalu, di sini mulai tuh ada frame drop. Kalau misalnya kalian perhatikan, frame dropnya itu bisa mencapai ya 40-an FPS ya kalau misalnya kalian perhatikan, dan cukup lumayan kerasa kalau buat main game bola kayak gini guys ya. Jadi kesimpulan saya memang 10 menit di awal ya FPS dari HP Samsung Galaxy M33 5G ini buat main PES 2021 itu stabil. Cuman setelah 10 menit berikutnya mulai deh tuh ada frame drop dari si Samsung Galaxy M33 5G ini. Jadi saran saya kalau misalnya kalian ngejar FPS banget ya, mendingan di settingan normal atau enggak di settingan low pas main PES 2021 ini. Tapi kalau misalnya kalian mengejar kualitas grafik yang bagus biar nggak burik seperti game sebelah, mendingan settingan high aja dengan settingan frame rate 60 fps. Ya untuk frame dropnya memang nggak terlalu parah-parah banget, jadi masih bisa ditoleransi lah ya. Lalu untuk masalah temperaturnya agak cukup lumayan panas nih pas waktu main game PES 2021 selama sekitaran 20 menitan. Di sini untuk temperaturnya itu di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius guys. Jadi cukup lumayan kerasa banget di bagian belakang dari Samsung Galaxy M33 5G ini. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact alias game para wibu, yang katanya game ini pelit banget dengan event nih guys ya. Nah, buat masalah settingannya kita bakalan setting di menengah 60 fps. Hasil buat masalah fps ya kita mendapatkan fps yang cukup lumayan amburadul nih, amburadul. Sahabat, amburadul. Ya pokoknya itulah ya. FPS-nya kalau misalnya kita perhatikan di sini nggak stabil banget. Ya kalau misalnya kita lihat memang buat masalah FPS-nya cuma mendapatkan di angka 30 sampai 35-an FPS aja. Jadi memang nggak stabil di angka 60 FPS kalau di settingan menengah 60 FPS. Karena saya gregetan dan mendapatkan FPS yang nggak stabil seperti ini, saya tuh nggak nyaman gitu loh. Hasil kita bakalan downgrade buat masalah settingan grafiknya ke settingan lowest 60 fps. Nah, dengan settingan lowest 60 fps kita mendapatkan FPS di kisaran ya cukup lumayan oke lah, di angka 49 sampai 50-an fps. Ya memang nggak stabil di 60 fps banget sih ya, tapi ini udah cukup lumayan oke kalau menurut saya. Buat temperatur suhunya pun juga agak sedikit lumayan panas dari Samsung Galaxy M33 5G ini. Di sini pas waktu main game Genshin Impact selama 20 menitan, temperatur dari HP ini tuh di kisaran 44 sampai 45 derajat Celcius. Wow, cukup lumayan panas. Kesimpulannya, apakah SoC Exynos 1280 5G ini kencang? Jawabannya sebenarnya kenceng-kenceng aja SoC HP yang satu ini. Tapi saya agak sedikit lumayan kecewa nih, karena memang SoC-nya ini nggak sekencang yang saya bayangkan. Awalnya saya kira SoC itu bisa bersaing dengan Dimensity 900 series atau enggak Snapdragon 778, yang dimana itu SoC itu lumayan kencang. Cuman sayangnya SoC ini cuma bisa bersaing dengan Snapdragon 695 5G atau enggak Dimensity 700 5G. Jadi kedua lawan itu aja sih ya dari Exynos 1280 5G
ini. Kalau kita lihat dari skor AnTuTu-nya aja ya standar-standar banget lah, seperti SOC 5G pada umumnya. Jadi menurut saya memang SOC ini tuh nggak kenceng-kenceng banget dan biasa aja seperti SOC 5G pada umumnya. Ya mungkin ekspektasi saya aja kali yang lumayan cukup tinggi dari SOC yang satu ini. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika teman-teman nanya teman nge-DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye.